Ya gitu deh pokoknya. Jadi penganggurannya makin tinggi. Itu ada beberapa beban yang harus mereka tanggung. Oke, temanya itu ini. Oke nih, menurut kamu pandangan terhadap Gen Z itu apa? Kadang barbar gitu. Oke. Ya gitulah. Gitu, Gen Z begitulah ya. Gitulah. Pandangan biasa aja. Biasa aja. Aduh, gimana ya? Ya gitu deh pokoknya. Menurut saya sih Gen Z itu rata-rata emang pengennya instan ya. Jadi penganggurannya makin tinggi. Gen Z. Gen Z itu kayak generasi yang lahir generasi yang lahir tahun 1900 sampai 2010 mungkin. Ya, tapi ya solidaritas kalau dari ya. Satu sisi Gen Z juga benar-benar dapat privilege yang banyak karena mereka mendapatkan teknologi yang benar-benar mencukupi, jadi informasi gampang banyak yang masuk, dan itu juga menimbulkan positif dan negatif. Negatifnya bisa dari pornografi atau juga scam atau enggak juga bisa jadi hoax. Terus juga ujaran kebencian juga makin gampang buat disebarkan. Terus positifnya kita bisa belajar dari mana aja, soalnya global, benar-benar masuk informasinya lewat smartphone kita. Dah. Gimana tanggapan kamu kalau misalnya orang-orang bilang Gen Z itu lemah? Tanggapan aku sih kalau soal Gen Z itu lemah, menurut aku enggak juga ya. Karena Gen Z itu benar-benar peka terhadap perasaan. Biasa aja. Biasa aja, nggak ada pembelaan. Enggak. Berarti bener lemah. Ya. Dan juga peka sama mental mereka sendiri. Jadi mereka lebih mengetahui diri mereka sendiri dengan mereka tahu bukan self diagnose, tapi mereka menyadari gejala-gejalanya seperti kayak anxiety yang meningkat di era Gen Z ini 200%. Itu benar-benar meningkat sendiri. Saking meningkatnya, dan mereka sadar akan anxiety itu, dan mereka ada self awareness-nya sendiri. Ada awareness-nya sendiri, dan mereka karena self aware, mereka bisa ke psikolog sendiri tanpa harus disuruh orang tua. Ya, menurut aku nggak lemah sih. Mereka lebih mengetahui diri mereka itu siapa. Gak semua Gen Z lemah sih, tergantung kayak mungkin di balik kelemahan mereka tuh ada beberapa beban yang harus mereka tanggung. Nggak setuju. Kenapa tuh? Kan Gen Z mungkin dari pokoknya tahun-tahun 90-an lah sampai 2000, pokoknya itulah. Itu kan masa-masa dimana kita nih sekarang yang mungkin bakal jadi generasi emas 2045. Ya kalau dibilang Gen Z lemah tuh aneh aja gitu. Kayak wow. Wow. Enggak. Menurut aku Gen Z itu bagus, kreativitas. Gak ada pembelaan nggak kalau dibilang lemah? Nggak juga sih. Nggak juga. Berarti memang lemah. Nggak juga. Jadi ya masing-masing lah. Oke, terakhir. Gimana cara kamu buat ngatasin konflik sama teman kamu? Pertama komunikasiin soal misal punya konflik yang dimana bermasalah. Terus juga kita bisa minta maaf dulu. Minta maaf, mau salah nggak salah kita minta maaf. Minta maaf itu kayak show apa yang kita rasain. Terus kalian nyatakan ke teman kalian. Soal dimaafin atau enggaknya itu masalah dari mereka sendiri. Langsung negor aja. Langsung ditegur. Iya. Udah. Sama teman saling pengertian aja sih. Saling mengerti. Saling mengerti. Aku pribadi sih nggak peduli sama sekitarnya sih. Kayak kalau udah ada konflik ya udah suruh bubar. Suruh bubar biasanya, atau enggak kalau udah konfliknya makin panas udah biarin, tinggalin. Intinya ya harus berani sih. Harus berani. Ya.
memperbaiki diri sendiri, apakah diri sendiri ada kesalahan atau enggak, baru kita menilai seseorang apakah ada yang salah atau enggak. Jadi kita saling membenarkan satu sama lain, memperbaiki satu sama lain gitu. That's it. Ya. Good job. Terima kasih banyak. Halo, selamat siang. Hari ini kita akan bahas mengenai perkembangan zaman di generasi Z atau biasa disebut dengan Gen Z. Seperti yang kita tahu, Gen Z ini adalah anak yang lahir pada tahun 1990-an sampai dengan tahun 2010. Gen Z ini adalah anak-anak yang aktif pada era digital, di mana Gen Z ini sering mengalami perkembangan zaman dan juga teknologi yang semakin canggih. Dan juga di balik kecanggihan teknologi ini, pastinya Gen Z ini sering mengalami tantangan dan juga hambatan seperti kesehatan mental, di mana Gen Z ini sering mengalami kayak hambatan-hambatan terkait penggunaan media sosial, sering stres, terkait komen-komenan yang tidak sesuai dengan faktanya, dan juga terbawa berita-berita yang hoax atau tidak sesuai dengan kenyataannya. Di Gen Z ini juga merupakan generasi Z yang harus kita dukung dan juga kita optimalkan dalam pendampingannya. Di sini saya sebagai guru bimbingan konseling mengharapkan untuk generasi Z agar pintar memilah informasi dan juga tontonan dan juga dapat beradaptasi di era perkembangan zaman ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Citra Negara, mantap.